kebetulan tamu kita ini baru saja kembali dari negeri Sakura. Apakah di sana lebih sibuk, lebih ketat atau Kesehariannya itu kita ngerawat lansia, seperti mandi, nyuapin makan. Oke. Semua lansia yang di sana itu punya gangguan jiwa gitu lah Gangguan istilahnya. jiwa. Mereka tuh banyak yang teriak-teriak. Kadang kita juga kesehatan mentalnya. Memindahkan pasien dari bed ke Ya kursi Allah. roda, dari kursi roda ke bed. Karena mereka punya gangguan jiwa ya, itu biasanya kita kalau nanganin itu mereka bisa nyakar, bisa mukul. Iya. Nah, Waduh. itu beratnya. Iya. Tuh. 1 jam kerja itu kisaran 100.000 adalah Nah, ya. itu sekitar kita dapat 10 juta ada. Oh. Iya. Soalnya di sana kalau kerja itu nggak boleh duduk, jadi kita jalan terus. Kalau belum jam istirahat harus berdiri terus. Tapi semua setuju kalau gaji yang bikin betah. di Setuju sana? dong. Saya pernah ngerasain hanami atau lihat bunga sakura itu, aduh, Oh, pengen lagi. Apa sih bedanya perawat di Jepang sama perawat di Indonesia? Halo Sobat Bakta, kembali lagi di Bakta Talk, podcast resmi dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata. Dan kali ini dengan saya, Tanta Pahlevi, yang akan menjadi host dengan tamu istimewa kita kali ini. Dan kebetulan tamu kita ini baru saja kembali dari negeri Sakura. Ya, betul ya kakak-kakak sekalian ini. Iya, benar. Ini kakak-kakak saya ya, karena saya adik tingkatnya kebetulan juga sama dari Prodi S1 Keperawatan. Dan kakak-kakak cantik ini baru saja pulang dari Jepang setelah magang ya kak. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol mungkin kita harus kenalan dulu nih, biar teman-teman Sobat Bakta tahu siapa sih kakak-kakak yang cantik dan inspiratif ini. Kita mulai dari kakak yang sebelah kanan saya depan. Oke. Dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Bisa perkenalkan ke teman-teman Sobat Bakta. Halo, perkenalkan aku Farah Putri Rusmiana, bisa dipanggil Farah, dari Prodi S1 Keperawatan, asalnya dari Malang. Asalnya dari Malang, arek ngalam nih ya Iya, Mbak Farah betul. ya. Selanjutnya kakak yang depan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nita Artamivia dari Prodi S1 Keperawatan, asal saya dari Blitar. Oke, Kak Nita ya Iya, panggilannya benar. dari Blitar. Nah, yang di sebelah kanan saya pas ini dengan kakak siapa? Halo teman-teman, perkenalkan saya Titian Awalia Ayuning Tias, biasa dipanggil Titian, dari Prodi S1 Keperawatan, asalnya dari Trenggalek. Oke, Kak Titian dari Trenggalek. Iya, Ini tadi kesini dari kos atau dari Trenggalek nih Kak? dari kos. Oh, dari kos ya. Oke. Nah, sebelum kita ke pertanyaan, gimana nih setelah pulang ke Indonesia perasaannya? Seneng atau masih kangen nih sama suasana di Jepang? Kak Titian, Kak Farah, Kak Nita. Wah, aku sih seneng banget ya karena kita pulang itu pas sebelum Lebaran. Sebelum Iya. Lebaran. Nah, karena kita tahun kemarin itu Lebarannya di sana. Oh, tahun kemarin Lebaran iya, di Lebaran di sana. sana. Iya. Kesepian. Kesepian terus puasa di Puasa sana. di sana, Iya. puasa pertengahan. Jadi 2 minggu puasa Mhm. di sana, Lebaran di sana. Lebaran di sana. Hmm. Waduh. Jadi pasti kangen keluarga banget ya. Kangen banget. Karena kan tadi sempat ngobrol teman-teman kita di sebelah bahwa kakak-kakak ini tuh homesick-an, bener ya? Iya, Gak benar. suka kangen rumah. Betul. Benar. Kak Titian bener. Iya. Kalau lagi kangen rumah sih biasanya ngapain? Telepon orang rumah kah? Telepon setiap Langsung hari, video telepon. call. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Oke, kita tanya gimana sih Kak Farah, Kak Nita, Kak Titian bisa sampai Jepang nih teman-teman. Karena di IIK Bakta ini kita bekerja sama dari Prodi S1 Keperawatan dengan salah satu rumah sakit yang cukup ternama di kota Okinawa, betul ya? Kalau boleh tahu nama rumah sakitnya apa Kak? Katsuren Hospital. Katsuren Hospital. Nah, gimana sih ceritanya Kak bisa sampai sana itu? Apakah perjuangannya gimana gitu? Boleh diceritain dari Kak Farah mungkin. Kalau dari aku awalnya emang minat ya, pengen gitu cari pengalaman baru mungkin dari bidang keperawatan karena jurusannya perawat ya, apalagi di luar negeri gitu kan. Oke. Nah, waktu itu dari kampus buka program tuh magang ke Jepang, daftar Oke. kita. Sebenarnya ragu ya karena kita angkatan pertama nih,
Oh, angkatan Gimana? pertama Mm-mm. di IIK. Di IIK. Wah, keren banget nih, angkatan pertama di IIK dari prodi S1 keperawatan yang berangkat ke Jepang. Ya. Ini istilahnya kalau di bahasa Jawa babat ya di sana. Iya, ya. benar. Waduh. Oke, gimana nih? Daftar, Kelanjutannya. terus Hmm. alhamdulillah lolos seleksi. Alhamdulillah. Terus Oke. langsung kita ke LPK, yaitu Mm-mm. belajar bahasa Jepang selama kurang lebih 3 bulan. Oh, cuman 3 bulan teman-teman. Ya, Iya. Itu waktu yang terbilang singkat ya, ya singkat-singkat banget. dan harus cepet belajar. Iya, Oke, lanjut Kak. alhamdulillah terus kita berangkat ke Mm-mm. Jepang. Alhamdulillah Oke. lancar sampai sana. Oke, kalau dari Kak Nita, apa yang paling perjuangan mana nih yang paling sulit kalau waktu mau berangkat ke Jepangnya? Apakah dari tesnya atau dari belajar bahasanya? Kalau Hmm. dari aku, Hmm. kalau tesnya enggak sih, Oh, enggak. untuk belajar bahasanya yang paling sulit. Belajar bahasa Iya, yang paling menurut sulit. saya. Yang paling sulit itu bagian menulisnya kah, atau bagian pengucapannya, atau bagian apa ya? Ngafalin kosakata gitu. Bagian cara menulisnya. Cara menulisnya ya. Wah, ini nih yang bikin mereka terseleksi oleh seleksi alam nih ceritanya, karena belajar bahasa Jepang itu sulit ya teman-teman. Katanya lebih sulit dari bahasa Mandarin, 11-12 11-12 ya. Cuman kalau dari untuk nada bicaranya lebih enak Mandarin atau di bahasa Jepang apa? bahasa Jepang. Bahasa Lebih enak Jepang. bahasa Jepang. Karena Oh, lebih bahasa enak Iya. Jepang nggak pakai intonasi yang naik. Oh, nggak turun, pakai yang- Pronunciation-nya 1, 2, 3. biasa. nggak ada. Oh, gitu. Terus dari Kak Titian nih, perjuangan yang paling istilahnya challenging Challenging. waktu berangkat ke Jepang, Sama dengan Nita, belajar bahasanya yang susah. belajar Memang, bahasa. iya. Itu waktu 3 bulan itu terbilang cukup, kurang, atau sebenarnya lebih untuk belajar bahasa Jepang? Sebenarnya masih kurang karena Masih saat kurang. kita berangkat itu kaiwa atau pengucapan bahasa Jepangnya itu masih kurang banget, Oh, masih kurang. masih kurang untuk Istilahnya komunikasinya. Masih medok gitu kan? Iya. Oh, masih medok. Terus Oke. sebenarnya kalau mau bicara sama orang Jepang itu masih mikir-mikir. Oh, masih Iya, mikir dulu loading ya. dulu. Nanti Masih kayak di pikiran tuh omong ini Jepangnya apa dulu ya oh gitu. gitu. Berarti Masih masih cukup. merangkai-rangkai dulu gitu kadang-kadang. Apalagi orang Jepangnya kalau bicara cepet banget. Oh, cepet Iya. banget. Nangkepnya susah. Nangkepnya susah. Susah. Bener. Kalau seumpama ngobrol, apalagi kan di rumah sakit pasti mereka butuhnya yang gercep ya istilahnya, Iya. gerak cepat ya. Itu kan ngobrolnya pasti cepat. Itu gimana cara ngatasinnya? Apakah nanyain lagi? Tapi kalau aku sih nggak enakan pasti, waduh nanti kayak dimarahi kayak gimana? Itu apakah gimana cara ngatasinnya itu Kak? Nah, kalau kita itu kan awalnya bagusnya orang Jepang itu mengerti karena kita mahasiswa nih, Oh, harus gitu. dibimbing pelan-pelan gitu. Terus orang Indonesia juga kan Mm-mm, bahasa Jepang mungkin masih kurang, dan mereka bagusnya pas kita awal mm-mm. ngasih taunya tuh pelan-pelan dan kita bilang kalau belum lancar gitu kan bahasanya. Mereka Oke. ngasih pengertian kita itu pakai bahasa yang paling dasar banget. Jadi kita Oh gitu. Iya. ngerti. Jadi mudah awal-awal. dipahami. Mudah dipahami gitu. Oke. Nah, kalau tadi udah kita tahu ceritanya nih bagaimana mereka belajar bahasa Jepang, kita mungkin mau tes ya. Aku lebih ketanya sih. Mungkin bisa kasih perkenalan dengan bahasa Jepang, nama, usia, sama dari kampus mana gitu. Misal aku orang Jepang nih ya, kan wajahku agak-agak Jepang ya, meskipun Jawa asli. Oke. Dari Kak Farah dulu. Dari aku. Aku tak coba. Konnichiwa Kak Farah. Ya, betul. Konnichiwa, hajime mashite, watashi no namae wa Farah desu. Kotoshi wa 22 sai desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, artinya apa ya? Oke, kita coba tanyain dulu. Artinya itu Hmm. selamat siang, Selamat perkenalkan nama aku Farah. Aku umur 22 tahun. Salam kenal gitu aja. Oh, salam kenal. Sekarang ke Kak Nita. Boleh nih Kak Nita. Mungkin mau ditambahin hobinya juga nggak apa-apa. Oh, boleh. Boleh. Konnichiwa. Hajime mashite. Watashi no namae wa Nita Arutami desu. Nita to yode kudasai. Kotoshi wa 23 sai desu. Sumi wa Ryori Suru Koto desu.
Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oke, sia-sia. Arigato. Oh ya, salah. Arigato, shishi bahasa Cina. Soalnya Chinese. yang aku pelajarin kalau di IKA kan ada kelas Mandarin. bahasa Mandarin. Iya. Itu tak yang aku tahu. Oke, kalau dari artinya tadi Kak Nita perkenalan sampai mana nih? Artinya? Artinya salam kenal, perkenalkan nama saya Nita Artamevia, bisa dipanggil Nita. Mhm. Umur saya 23. Hobi saya adalah memasak. Memasak itu bahasa Jepangnya Kak? Riori. Riori. Sekarang Kak Titi. Oke. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Titian Awaria Ayunin Tiasu desu. Titian to yonde kudasai. 21歳です。Torungguraku kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Wah, logatnya ini Jepang banget nih teman-teman. Oke, kayak aku lihat Shizuka di samping. Oke, tadi artinya apa Kak Titian? Artinya salam kenal semua, perkenalkan saya Titian Awalia Ayuning Tias, biasa dipanggil Titian, asalnya dari Trenggalek. Salam kenal. Trenggalek bahasa Jepangnya apa? Torungguraku. Aduh, Sedikit apa? sulit. Torungguraku. Kalau Kediri ada Kediri bahasa biasa. Kediri. Kediri aja. Kalau Malang? Marang. Marang itu ya, buat tahlilan. Karena nggak ada L kan di Oh sana, iya, nggak ada makanya L. Ra. Kalau Blitar, kan Kak Nita dari Blitar tuh. Buritaru. Buritaru, oke. Oke, nah waktu di Jepang itu kan Kak Farah, Kak Nita sama Kak Titian kan magang ya di sana. Boleh diceritain nggak daily activity-nya? Mungkin di sana tuh ngapain aja kesibukannya? Kan sebagai perawat nggak jauh beda ya sama di Indonesia. Apakah di sana lebih sibuk, lebih ketat, atau malah lebih disiplin kan? Karena orang-orang Jepang terkenal disiplin ya teman-teman. Boleh diceritain mungkin dari Kak Titian, kita gantian. Jadi kesehariannya itu kita ngerawat lansia. Oh, Mulai dari lansia. seluruh kebutuhan dasar hariannya seperti mandi, nyuapin makan, Oke. ada bantu sikat gigi juga, Bantu perawatan sikat gigi. ya Oral migaki, hygiene, ya oke. perawatan gigi dan mulut, Mm-mm. lalu ada ganti popok Mm-mm. dan bangunin juga, Oh, bangunin. tidurin, mindahin pasien dari dari bangun sampai Iya. tidur benar. kakak-kakak yang ngurus. Iya. Luar biasa. Jadi sibuk banget kerjaannya. Selain itu ada lagi kerjaan yang lain Mm-mm. kayak kita ngurus pakaian bersihnya pasien, terus ada nyiapin sikat gigi juga untuk Oke. perawatan gigi dan mulutnya. Lalu yang lain-lain juga masih ada sebenarnya. Oke, dan berarti lebih fokus pada perawat gerontik gitu ya, Iya perawatan benar. ke lansia. Oke, nah kalau dari Kak Farah itu yang paling berat di sana itu merawat yang seperti apa? Kan kalau dari Kak Titian lebih fokus ke rutinitas harian ya, Iya, benar. bangunin, tidurin, oral hygiene, total mandiin mungkin ya. Kalau dari Kak Farah yang paling berat di sana apa? Kalau dari saya ya, karena kebetulan kita itu ditempatkan magang di rumah sakit lansia yang khusus bisa dibilang rumah sakit jiwa. Oh Khusus iya. lansia. Iya, khusus lansia, Oh. rumah sakit jiwa. Jadi semua lansia yang di sana itu punya gangguan jiwa gitu lah Gangguan istilahnya. jiwa. Nah, Tapi nggak yang berat gitu ya? ada yang berat. Ada yang berat. Nah, Waduh, itu berat banget ini. Yang Oke, berat oke. itu mungkin perawatannya ya, kayak mereka tuh banyak yang teriak-teriak, terus Oke. cara kita ngobrol ke mereka, misal nggak mau makan, Mhm. gimana kita bujuknya, dan itu kan harus pakai bahasa Jepang. Waduh, Nah, sulit lagi nah, itu. Udah itu. bujuknya sulit, pakai bahasa Mm-mm. Jepang lagi. Apalagi kalau ada yang kayak mereka tuh marah-marah, ngamuk gitu-gitu, kadang kita juga kesehatan mentalnya Ngerawat orang biar sehat mentalnya, mental sendiri nggak ketolong ya teman-teman. itu Mm. menanggapinya gitu. Oke. Sama ngobrolnya sih, kalau sama orang Jepang, Mm-mm. orangnya juga gangguan jiwa. Nah, Waduh, itu Tantangan berat banget. banget ya. setiap hari yang kita urusin kayak gitu semua gitu. Tapi kalau untuk gangguan jiwa yang paling banyak itu apa? Apa demensia atau Iya, kayak gimana? demensia. Oh, Kebanyakan demensia. demensia.
Jadi gampangan lupa gitu Iya, ya Kak. kayak misal lihat kita udah ganti popok, Dia mereka minta tuh lagi. minta ganti popok lagi. Udah diganti gitu, nggak mau sekarang ganti lagi gitu. Oke, terus ngatasinnya kayak gitu gimana Kak? Waktu diminta udah diganti popoknya minta lagi, apa diganti lagi? Kita kalau dari aku biasanya tak liatin dulu nih, belum kotor, tadi masih Oh, baru dikasih gitu. ini loh Dikasih masih lihat, bersih heeh, gitu loh. gitu. Paham. Kalau Kak Nita apa yang paling berat Kak? Pengalaman yang paling berat adalah memindahkan pasien dari bed ke Ya kursi Allah. roda, dari kursi roda ke bed. Wah, Ya, apalagi sama Kak sih Nita ini kayak Titian, soalnya satu ruangan sama Titian. oh satu benar. ruangan. Iya. Berarti Kak Farah sendirian. Aku sendiri sama kampus lain. Oh sama kampus lain Iya, untungnya ada kampus ya. lain. Jadi Kak Nita angkat pasien gitu ya, Iya, mindahin mindahin pasien. pasien. Gitu. Itu biasanya paling sering ngangkat kemana? Misal dari bed ke apakah ke kamar mandi atau mereka mungkin kan biasa diajak jalan-jalan gitu ya? Atau gimana Kak? Bisa Paling sering diceritain? ini sih ngangkatin itu dari bed ke kursi roda, dari kursi roda ke bed. Itu sendiri ya kan? Iya sendiri, tapi kalau yang berat bisa minta bantuan. Oh, waduh, apalagi Kak Nita ini badannya kecil banget loh teman-teman. Itu sebahu aku ya Allah. Itu angkat-angkat pasien setiap hari. Iya setiap hari. Setiap Emang hari. dari pagi kan harus makan, makanya itu harus keluar, kayak ada ruangan khusus makan, itu kita harus bangun-bangunin semua. Oke. Nggak di dalam kamar, makanya. Oh, berarti makannya harus keluar dari kamar ya? Iya. Iya. Ada yang di kamar mungkin yang bed rest ya, yang makan dari NGT itu di kamar. Pakai selang gitu ya. Oke. Nah, kalau dari kegiatannya sih kurang lebih sama ya sama yang di Indonesia. Nah, aku sekarang pengen tahu apa sih bedanya perawat di Jepang sama perawat di Indonesia. Dan kita tadi sempat ngobrol teman-teman Sobat Bakta bahwa kakak-kakak ini lebih fokusnya ke bukan tindakan medisnya, tapi lebih fokus ke merawat kebutuhan dasar, betul ya kakak-kakak? Nah, dan ada sebutannya loh. Apa tuh kak sebutannya? Kaiko. Kaiku itu jadi perawat yang seperti apa kak? Merawat lansianya, istilahnya caregiver. Oh, caregiver. Iya, caregiver. Dan katanya di sana kakak-kakak bahkan belum diperbolehkan untuk masang infus itu belum ya? Iya. Oke. Itu gimana kak perbedaannya dari perawat di Indonesia dan juga Jepang? Kalau perawatnya, Dari segi apa? Job desk istilahnya mungkin. kalau job desk perawatnya sendiri seperti di Indonesia ya, karena perawatnya itu perawat medisnya orang Jepang asli. Oh, Kalau gitu. kita yang orang Indonesia yang magang maupun kerja di sana itu sebagai kaigo, itu tuh caregiver aja, jadi cuman mengurusi kebutuhan dasar pasiennya. Oke. Kebutuhan dasar tuh seperti apa kak Titia dan Yang kak kayak Nita? Itu tadi. Kayak tadi ya. Jadi kayak bangun sampai tidur, Iya. gitu. Bukan tentang kayak mengobati penyakitnya ataupun medis-medis seperti pasang infus atau yang lain-lain itu kita nggak megang, oke, karena nggak mega. Tidak hitungannya diperbolehkan. kita masih mahasiswa, belum punya lisensi gitu loh kalau di Jepang gitu. Oke. Jadi kakak-kakak ini lebih fokus ke merawat kebutuhan dasarnya, Iya, memenuhi dasar. kebutuhan dasar dari para lansia di sana ya. Dan itu yang paling susah itu bagian apa kak? Waktu memberi perawatan ke lansia, apalagi dikatakan tadi demensia teman-teman, dan terbilang bisa disebut rumah sakit jiwa. Itu yang paling berat apakah dari segi mungkin kalau Kak Nita itu angkat-angkatnya, angkat pasien, atau ada bagian lain mungkin dari komunikasi? Komunikasi iya. Komunikasi. Selain itu karena mereka punya gangguan jiwa ya, itu biasanya kita kalau nanganin itu kalau mereka nolak, mereka bisa nyakar, bisa mukul. Nah, Oh, itu beratnya. Iya. Iya. Itu ya nyakar, mukul, nyubit gitu. Iya. Tendang juga pernah. Iya. Pernah ditendang kak? Bisa diceritain tuh? Jadi beliau ini waktunya ganti popok itu kan ada jamnya ya. Oh, ada jam. Ada. Iya, jam Sedental khususnya. itu. Iya. Dan waktu jam ganti popok itu semua harus diganti popoknya ya. Oh, jadi nggak cuma satu pasien. Iya, benar. Jadi Oke.
dalam jangka waktu tersebut kita ganti popok. Nah, salah satu pasien ini dia tuh nggak mau diganti popok. Orangnya itu kayak nendang-nendang nggak mau ganti popok, padahal mohon maaf ya itu udah penuh popoknya dan harus diganti. Kalau nggak cepet diganti kan bisa iritasi atau nanti bisa keluar kan. Nah, itu karena aku waktu itu sendiri, aku ditendang sama itu nenek-neneknya. Oh, nenek-nenek ya yang dirawat. Terus akhirnya aku minta bantuan sama yang lain gitu. Jadi berdua, yang satu teman aku itu megangin kakinya, aku yang ganti popoknya gitu. Waduh, itu berat banget loh Sobat Bakta, karena aku yang PKL aja ganti popok sendirian aja berat. Itu apalagi nih Kak Farah yang ganti popok pada pasien yang bisa dibilang demensia ya. Iya, demensia. Dan ngeyelan itu ya istilahnya. Oke, tadi Kak Farah pengalamannya ditendang teman-teman, dan tadi Kak Farah ditendang, Kak Nita dicakar, Kak Titian digigit ya. Mereka dapat serangan masing-masing. Kalau Kak Nita sekarang yang dicakar, boleh diceritain? Kalau itu pasiennya mau aku bangunin, terus mau beliaunya nggak mau, minta maunya tidur aja nggak mau dibangunin. Soalnya kalau nggak dibangunin itu nanti ngeberatin yang shift selanjutnya, soalnya gitu. waktunya bangun jam 3 sore. Oh, berarti kalau di sana waktu bangun harus bangun semua ya? Iya, pokoknya habis ganti pampers itu dibangunin semua. Soalnya nanti sore ada itu makan malam. Oh gitu. Iya. Di sana makannya bukannya di kamar diantarin gitu toh, Kak? Enggak, habis digantiin pampersnya dibangunin semua. Oh, dibangunin semua. Dan Iya. makannya nggak di kamar? Makannya enggak di kamar. Oh. Semua ada di ruangan tempat Karena ada makan. jadwalnya itu tadi kan, jadi kita kerjanya bareng-bareng. Oh gitu. Jadi kalau bedanya di Indonesia kan, kalau di Indonesia setiap ruangan tuh pasti dianterin makanannya sama instalasi gizi ya teman-teman. Tapi kalau di Jepang ada ruangan sendiri. Iya, ada ruangan sendiri. Oke. Ruang makan. Berarti benar-benar ditata sesuai tempat dan kegiatannya ya. Iya. Itulah bedanya Sobat Bakta. Kalau kita mah makan di kamar aja kan ya. Kalau di sana benar-benar pasien pun harus makan di ruang makan. Iya, ada tempatnya sendiri. Oke. Dan itu sampai bisa dicakar karena tadi nggak mau bangun. Iya, nggak mau bangun. Tapi nanti lapar ya nyariin pasti. Sekarang Kak Titian, gimana Kak bisa digigit itu? Jadi ceritanya waktu itu habis sarapan, habis asagohang, itu kan ada perawatan oral hygiene tadi. Oke. Nah, karena yang pasien ini tuh mungkin bisa dibilang stroke ya, karena badannya tuh bener-bener kaku, tangan, kaki, badannya. Tapi mulutnya tuh masih oke lah untuk makan. Oh, masih bisa makan. Hanya saja dia nggak bisa melakukan oral hygiene sendiri. Betul, Nah, betul. sebagai kaigo kan pasti udah tugasnya kaigo lah. Jadi tak bantu sikat gigi. Nah, habis sikat gigi itu masih lancar aja, masih aman. Nah, giliran tak bersihin mulutnya pakai oshibori atau kain basah itu Oke, untuk dilap oshibori. bekas-bekas odolnya gitu. Lah kok tiba-tiba digigit? Tiba-tiba digigit. Tiba-tiba digigit. Kenapa dia menggigit? Nggak tahu, Gemes kah? mungkin enggak, tapi tuh dia giginya memang kayak kuat banget. Kalau disuap pun kayak gitu, sendoknya sampai digigit. Oh, Nah, susahnya di situ memang gitu. nyuapin dia. Stroke tapi gigit kuat ya dia? Iya, kuat banget. Mungkin karena tiap hari dikasih susu. Oh, gitu. Tiap sore minumnya susu. Oh, sehat ya giginya ya. Dan katanya sampai dokter sana minta maaf dan ngasih bingkisan ya? Iya, ke Kak Titi benar. ya? Jadi keesokan harinya itu dokter yang nangani pasien itu benar-benar datang nemuin saya sendiri, langsung nanya gitu. Dejobu, Oh, dijobu artinya Dejobu, nggak nggak apa-apa ya. Sampai semua perawat-perawat di ruangan juga pada tanya kalau ketemu Dejobu, berarti Kino Dejobu. parah Sobat Bakta. Gigitnya gigit banget itu kayaknya ya. Soalnya sampai bengkak dikit. Bengkak dikit. Bengkak dikit. Oke, tadi pengalamannya berarti bener-bener di sana beratnya adalah kakak-kakak semua ini. Itu Sobat Bakta, mereka nggak cuma ngerawat dari kebutuhan dasar tapi harus ngayomi juga, karena kebetulan di sana ngerawat pasien yang Dengan gangguan jiwa. gitu ya. Oke, kalau dari kakak-kakak semua, prospek jadi perawat di sana itu besar nggak, Kak? Tergantung perawatnya perawat apa dulu, perawat medis atau perawat lansia tadi. Oke, kalau yang paling besar itu prospeknya ke
perawat lansia, kaigo. lansia. Iya. Aku terus Karena untuk jadi perawat medis di sana itu cukup sulit. harus Oh, belajar di sana. Harus mengikuti Oh, sekolah harus 3 sampai sesuai 4 standar tahun. di sana. Iya, Oh. benar. Berarti kalau bukan dari lulusan sana, apakah sulit untuk jadi perawat medis di sana? Kalau Atau harus bukan, belajar lagi mungkin? iya belajar Iya, lagi. kalau belajar lagi harus emang di sana. Oke. Habis itu nanti ada ujian nasional perawat Jepang. Nah itu menggunakan level tinggi, level tingkat tinggi. Makanya kebanyakan orang lebih milih jadi perawat kaigo daripada perawat medis. Kalau Untuk yang di Indonesia, pendatang, iya. Oke. Nggak Selain- dari Indonesia aja ya maksudnya? Iya, Dari dari negara lain banyak rata-rata lebih memilih jadi kaigo. kaigo. Oke, karena lebih ke tenaganya ya dibutuhkan ya. Benar. Juga visanya, karena kalau perawat medis itu kan kita harus belajar di sana dulu. Mm-mm. Statusnya sebagai mahasiswa dulu kan, bukan kerja Betul. gitu. Oke. Kalau emang niatnya dari awal kerja yang prospek bagus ya yang itu kaigo. Oke, jadi prosesnya. prospeknya yang lebih berpeluang besar itu Mm, kaigo, kaigo. Sobat Bakta. Dan kebetulan IIK Bakta dari Prodi S1 Keperawatan itu memfasilitasi kita sebagai mahasiswa untuk kerja dan magang di sana. Dan karena kebetulan kita bekerja sama-sama rumah sakitnya ya Kak, rumah sakit Katsuren, betul ya. Tuh. Dan kalau dibilang magang, ada gaji nggak Kak? Nah ini nih. Nah, Kalau udah senyum-senyum berarti gajinya lumayan kan ya, Sobat Bakta. Kalau dari Kak Titian, kisaran berapa Kak magang di sana dapat gaji? per bulannya apa total yang kita bawa pulang? Kita hitung per bulannya dulu. Kalau total nanti biar dihitung Sobat Bakta di rumah ya. Jadi itu hitungannya dalam 1 bulan itu ada berapa hari kerja. Oke. Nah, jadi hitungannya jam kerjanya itu 1 jam kerja itu kisaran 100.000 adalah ya 100.000 rupiah. Ya, Rupiah. itu 1 jam. 1 jam. 1 jam. Sementara dalam 1 hari itu kita ada 8 jam kerja. 8 jam kerja. 8 jam kerja. Jadi sama, ya sama semua ya. Kak? sama semua. Oke. Hmm, 8 jam 8 jam kerja. 1 jam kerja itu kisaran 100.000. Iya. Itu berapa yen Kak kalau di sana? 100.000 itu. 1.000 ya. 1.000 yen. 1.000 yen. Kalau 1.000 sekian yen 100.000. Dan kalau jam kerja, nah ini yang mau aku tanyain. Itu di sana jam kerjanya 6 hari kerja atau berapa hari kerja Kak? 5 hari kerja 5 seminggu. hari kerja. Dan itu jadwalnya gimana Kak? Jadwalnya itu enggak setiap Sabtu Minggu libur. Oh enggak tetap ya berarti. Enggak tetap karena ganti-ganti Oke. libur sama yang pekerja lain. Oke, Kita biasanya 2 hari kerja juga pernah. Heeh. 2 hari terus sehari libur, kadang 4 Gitu. hari sehari. Pernah juga 2 hari libur berturut-turut juga pernah. Oh pernah. Tergantung yang buat jadwal itu kepala ruangan. Oh gitu. Ada yang kalau ngomongin shift nih teman-teman, shift jam kerja itu yang paling berat shift apa nih? Shift siang. Sama berarti kalau di Indonesia shift siang paling berat. Shift siang. Terus besoknya shift apa ya? Biasanya Hmm. yang karena capek banget itu habis shift siang, shift pagi. Oh yang paling capek habis shift siang shift pagi itu ya. Karena Kak? jam istirahatnya cuma sebentar kan. Hmm. Karena kegiatannya di shift siang itu juga padat banget. Oh padat. Oke, kalau dari Kak Titian shift paling berat Tadi shift siang. sama. Ya, tapi karena di ruangan saya shift siangnya kayak masih baru diberlakukan akhir-akhir Oh, ini. baru. Masih baru. Jadi sebelumnya kita itu shift pagi terus. Oh gitu. Iya, dari kepala ruangan atau sichonya itu memang sebelumnya untuk yang intershift itu hanya shift pagi. Oh untuk shift. Tapi pagi. kalau shift kalau ruangan lain itu shift siangnya ada. Hanya ruangannya kita yang nggak ada. Oh gitu. Mm-mm. Jadi shift pagi selama berapa? Selama magang di sana shift pagi ya? Shift pagi, tapi mendekati mau pulang mungkin sekitar 3-4 bulanan itu baru diberlakukan shift siang. Oke. 1 bulan cuma dikasih 3 sampai 4 shift siangnya. Cuma Oh, cuma 3 Iya. kali. Sedangkan di Hmm. ruangan aku setiap bulan tuh Setiap bulan ada shift siangnya ya. tuh 11 kali, 12 kali. Wow, kalau Kak Nita itu paling berat shift Kalau Apa? aku sih shift siang soalnya sama ya shift siang udah semua ya. kebiasaan dari shift pagi. Mm-mm. Mm-mm. Oh gitu. Tapi kalau shift malam ada nggak Kak untuk kaigo itu? Kalau pekerjaannya ada, Kalau karena pekerjaan- kita anak magang, kita Hmm. cuma dapat shift pagi sama siang. Oh berarti nggak dapat shift malam Nggak ya. dapat. Dan kalau untuk kita kembali lagi ke gaji tadi kan 100.000 per jam Per jam. Jam. kisarannya ya. Kisarannya. Berarti kalau per bulan itu
Berapa Kak? bersihnya Bersihnya. itu sekitar kita dapat 10 juta ada. Oh, Iya. 10 juta. Itu gaji konten kreator. Endorsan satu story itu kalau di Indonesia. Oke, kalau selanjutnya kita tadi kan udah bahas tentang gaji, tentang bagaimana magang di sana dan kegiatannya di sana ngapain aja. Sekarang kita beralih ke agak personal nih, kakak-kakak sekalian. Karena kan pasti sobat Bakta di rumah pasti penasaran, enak nggak ya di Jepang itu, kan pasti banyak yang pengen ke luar negeri kan ya, apalagi di sana magang digaji. Nah tadi kan sempat nyinggung ke masalah waktu libur nih. Waktu libur tuh kakak-kakak ngapain di sana? Apakah sempat jalan-jalan atau cuman tidur di asrama, atau tinggalnya di asrama atau di mana ya Kak? Di Oh, apartemen. di apartemen. Dan di apartemen itu satu kamar berapa orang Kak? Satu apartemen itu ada 6 orang. Satu apartemen 6 6 orang orang. itu 3 kamar, per kamar 2 orang. Oh, per kamar 2 Iya. orang. Nah, waktu libur itu apakah sempat jalan-jalan atau sempat jalan-jalan? Ya, karena kita kan bertiga, Hmm. terus kita beda ruangan. Aku sih yang beda sendiri. Oke. Biasanya kita 1 bulan sebelum mau rencana keluar, kita kayak pengajuan libur bareng. Oh, itu bisa gitu. kita. Oh, bisa ya. Bisa. Bisa request Ngajuin libur libur bareng Iya. gitu. 1 bulan tuh kalau di ruangan aku bisa ambil 6 kali yang kita tentuin sendiri gitu. Oh, gitu. Tapi nggak boleh berturut-turut. Mm-mm. Misal kita bulan depan nih mau habis gajian mau belanja bareng, kita Oke. ambil misal tanggal 10 gitu. Mm-mm. Kita nanti tanggal 10 berangkat bareng, libur bareng, belanja bareng gitu. Oh, gitu. Hmm. Nah, kalau jalan-jalan biasanya kemana sih Kak? Tempat-tempat bisa. Paling penting ke tempat belanja. Oh, Tempat belanja. Shopping ya, karena ini Paling sering ciwi-ciwi ya Kakak. ya, Jadi belanja. mall gitu-gitu. Iya, belanja habis itu kulineran. Iya, Makan. Selalu. apa aja yang belum pernah kita harus pernah makan di sana. Iya. Tapi kalau ngomongin di sana cari makanan yang Indonesia atau makanan yang ya maksudnya sama lidah kita cocok itu sulit atau Kalau Enggak. untuk rasa enggak ya. enggak? Cocok Enak-enak aja. cocok aja. Tapi karena di sana kan non Islam. Oh, nyari nah, yang halal. yang halalnya yang susah. halal Sulit nyariin susah. yang Susah. Mm-mm. Kebanyakan kan mengandung babi. Oke. Nah, kita orang muslim tuh bener-bener tricky, pemilih banget kayak Tiba-tiba picky eater ya. takutnya nanti kemakan. Oh iya. Ya, kayak beli misal jajan-jajan snack gitu juga kita harus lihat komposisi. Oh, Mm-mm, harus ada baca. babinya enggak ini gitu. Cari kanji babinya. Nah, Botanik. itu pakai kanji. Oh iya, berarti harus ngapalin. Oh, kalau Iya, benar. tulisannya Kanji ini babi, berarti Hmm. babi. kanji. Harus dihafal dulu. Nah, Tapi di sana kalau untuk makanan gimana Kak? Cocok kah atau enak menurut. apa yang paling enak di sana? Mungkin Kak bisa kasih rekomendasi buat sobat Bakta yang mungkin mau ke Jepang dan pengen kuliah di IK Bakta nanti mau magang ke Jepang juga. Kalau dari aku suka ini sukiya itu kayak Sukiya. rice bowl atasnya ada beef teriyaki itu enak banget Enak pilihan. banget apalagi cuma makan siang teman-teman. Itu wartegnya di Jepang bilangnya tapi itu enak banget dan Oke. harganya masih terjangkau. Masih terjangkau. Hmm. Kalau di sana kisaran makanan berapa Kak harganya? 50.000? Ke atas ada. Kata Ke atas. Minimal 1.000 yen sih, 100.000 100.000 rupiah. Satu porsi. Satu porsi. Mahal ya. Iya. Tapi kan sebanding ya sama gajinya. Iya. Porsinya oke. Oke, kalau dari Kak Titian makanan favorit di Jepang. Kalau tadi Kak Farah kan sukiya Sukiya. namanya. Kalau Kak Titian Apa ya? Makan Ramen. macam-macam. Nggak terlalu seneng ramen. Nggak terlalu seneng ramen. Soalnya pernah diajak makan ramen sama mereka, kurang seneng. Rasanya kayak kurang buat aku. Oh, apakah kurang bumbunya kurang? Iya, pedas bumbunya gitu ya? kurang gitu. kurang medok. Kurang medok. Kalau Indonesia kan sukanya medok-medok. Kalau di Jepang kan pasti kurang garam, kurang itu karena mereka sehat-sehat gini. Iya. Makan. Tapi kalau dari sekian banyak makanan yang nggak bisa dilupain, makanan Kamu suka kare nggak sih Ti? Kare. Oh, kare raisu. oh kare raisu. Kare raisu. Bentar. Kare. Kalau itu kare raisu berarti nasi kare. Iya, nasi Oh, kare. gitu. Paling suka itu ya. Ya, seneng. Itu komposisinya apa aja tuh Kak?
komposisinya jadi itu nasi pasti. Lalu karenya itu dicampur dengan wortel, Oke. terus kentang, biasanya juga ada dagingnya. Oh, biasanya ada Iya. daging gitu. Itu rasanya aduh enak banget. Kan? Itu yang nggak bisa dilupain ya. Nggak bisa. Fakta. Sekarang ke Kak Nita, makanan favorit waktu di Jepang Makanan favorit dan ramen. pengen. Ramen. Oh, ramen. Iya, ramen. Malah seneng ramen ya? Iya, soalnya di sana yang paling sering dimakan itu steak kayak daging sapi, daging ayam Oh, kayak gitu. gitu-gitu sih. Tapi yang paling favorit ramen. Paling favorit ramen. Dan Iya. kalau kakak-kakak semua sekali keluar itu habis uang berapa ya kira-kira? Nggak kehitung loh teman-teman, saking banyaknya. Tapi paling banyak beli apa? Barang kah atau malah ke makanan? Makanan yang Bahan-bahan makanan. Bahan makanan. karena kita masak sendiri di apartemen supaya lebih hemat sih, Iya, biar masak nggak beli bareng. terus. Oh gitu. Tapi kalau waktu di apartemen tuh paling sering masak apa Kak? Masakan Tumis-tumisan Indonesia. Banyak tumis-tumisan gitu ya. Tapi kalau nyari bumbu dapur di sana nggak sulit kan? Enggak, Oh, enggak. masih ada lah, Masih ada. meskipun harganya lebih mahal. Iya iya. Agak pricey. Agak pricey. Oke, kalau waktu di sana itu hal kegiatan paling favorit waktu hari libur nih, itu kan tadi shopping, terus kulineran. Mungkin kalau waktu di apartemen kegiatan favoritnya apa nih kakak-kakak? Masak bareng. Oh, masak bareng. Masak bareng. Ada lagi mungkin mungkin olahraga juga di sana. Olahraga. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak sempet ya? Nggak soalnya udah di tempat kerja udah olahraga lah ya. Olahraga, udah angkat-angkat, udah digigit itu. Soalnya di sana kalau kerja itu nggak boleh duduk, jadi kita jalan terus. Oh, nggak boleh. Mau Iya. ada kegiatan nggak ada, kalau belum jam istirahat harus berdiri terus. Oh gitu. Nggak pernah duduk. Nggak pernah duduk, nggak boleh. Perawatnya pun ngerjain tugas sambil berdiri di depan laptop. Makanya nggak olahraga karena di sana udah olahraga. Udah. Nah terus kalau di Jepang itu pasti karena namanya negara orang, kita pasti nggak betah ya. Awal-awal nggak betah. Karena faktor apa tuh Kak? Kenapa apa namanya hal yang bikin betah sama yang nggak betah? Mungkin kita mulai dari yang bikin nggak betah di Jepang dulu. Karena subjektif ya teman-teman. Mungkin menurut Kak Titian itu oh ini yang bikin aku betah, tapi mungkin dari Kak Farah bikin nggak betah. Itu apa nih Pak? Kalau aku yang pertama karena capek. Oh Kerja, capeknya. udah kayak orang kerja, emang kerja Beneran ya, kerja. bener-bener kerja. Karena sebelumnya emang kan kita sibuknya cuma kuliah, ke Betul. kampus, di kos, belajar. Di sana bener-bener ya simulasi kerja, ya Beneran sih, kerja, bener lebih kerja. jatuhnya ke kerja. Kerja Itu. terus nggak bisa komunikasi sama orang tua sebanyak yang kalau kita di Indo ya, karena perbedaan jam. Bener. Perbedaan jam, terus capek tadi sih, Capek. ngerasa capek. Terus di sana sendiri cuman ngerasa kayak perantau. Kalau di rumah kan mungkin ada ibu, Benar. bisa dipijitin. Oh gitu. Di sana nggak ada yang mijitin, mijit sendiri. Berarti sama-sama yang bikin nggak betah, capek kah? Atau kalau dari Kak Titian yang bikin? Kalau nggak yang betah? bikin nggak betah itu ya emang di tempat kerjaannya karena berat itu ya. Oh gitu. Kerjaannya berat tersebut. Iya, biasanya kalau kuliah kan ya masih oke lah jadwalnya itu aja, ke kampus pulang. Tapi kalau di tempat kerja kan 8 jam itu kerja terus, apalagi bagi mungkin kita yang nggak biasa kerja ya, itu berat banget. Iya. Oke. Dan itu mau pertama kali pengalaman kerja langsung ke Jepang kan? Iya benar. Belum sempat PKL di Indonesia kan? Belum. Oke. Dari Kak Nita yang bikin nggak betah. Yang bikin nggak betah itu sih kerja sambil ngerjain skripsi. Waduh, gitu. Karena kebetulan kakak-kakak ini kan kakak tingkat di atasku ya Kak. Itu waktu magang di Jepang harus nyusun proposal, betul ya? Iya benar. Itu gimana ngatur waktunya? Gimana? Karena kan kalau dilihat dari kerjanya udah bener-bener kerja 8 jam nggak boleh duduk. Itu waktu ngerjain proposal buat dipresentasikan buat persiapan sempro itu gimana Kak? Ngatur waktunya. Kak Nita kalau boleh tahu. Kalau ngerjain proposal habis pulang kerja dikerjain, terus pas waktu libur ya ngerjain proposal. Oh, waktu berarti Iya. waktu Waktu kosong, waktu waktu luang. kosongnya adalah waktu pulang kerja sama waktu libur Iya. ya. Wah,
waktu libur pun nggak libur. Ya waktu pulang kerja kalau habis shift pagi. Oh, kalau waktunya agak panjang ya dari Iya, shift pagi. shift pagi. Oke. Dan itu apakah udah jadi proposalnya kakak-kakak? Kalau proposal sudah. Sudah. Sekarang Tinggal mau skripsi. Oke, udah tinggal nyusun skripsinya Iya. aja. Sekarang hal yang bikin betah tuh. Kalau boleh satu suara, yang paling bikin betah apa? Gaji sih. Oh, gaji. Lagi-lagi gaji ya teman-teman. Oke. Tapi semua setuju kalau gaji yang bikin betah di Setuju sana? dong. Karena kita di sana bisa ngerasain beli apa-apa Iya, yang pakai kita uang Dengan uang mau. sendiri Uang kan. sendiri. Oke, ya itulah kerja di Jepang ya, Sobat Bakta. Meskipun magang tetap digaji dan kakak-kakak ini bisa menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Apalagi ya hitungannya bisa sambil jalan-jalan kan ya ke Iya, Jepang ya. iya. Jadi kuliahnya gak ketinggalan, kita juga dapat gaji. Dapat Iya, gaji, Wah. bisa jalan-jalan. Oh ya, untungnya lebih banyak ya daripada Mm-mm. enggak untungnya. Iya, Mm-mm. untungnya di gaji itu tadi. Yang bikin betah karena Iya. kalau kita homesick ya, kita bentar lagi gajian kok kayak gitu. Oh gitu. Oh tenang, bentar lagi dapat. Kalau di sana ditransfer kah atau Iya, tunai? ditransfer. Oh ditransfer. Kita dibikinin ATM Ada Jepangnya. iya. khusus Oh buat gaji. gitu. Jadinya dikasih itu slip gajinya sekian segini gitu. Oke. Jadi uangnya diliwat ATM. Kalau seumpama di sana sempat lembur juga nggak sih kak? Enggak ada. Nggak ada Nggak ada lembur. lembur. Enggak. Untuk mahasiswa kah atau untuk semua juga nggak ada lembur? Semuanya enggak ada lembur. Nggak ada. Sudah jam kerjanya saklek itu 8 jam aja. 8 jam aja. Oke, karena ini pertanyaan terakhir. Karena kan kakak-kakak ini udah pulang ke Indonesia sejak bulan Maret dan udah puasa sama hari raya di sini. Nggak mungkin dong nggak kangen Jepang lagi. Iya. Ada yang dikangenin nggak dari Kak Titian? Iya, aku senang budaya-budaya Jepang sih sebenarnya. Oh, malah Iya. seneng budaya Jepang ya. Soalnya pernah ngerasain hanami atau lihat bunga sakura itu, aduh, Oh, pengen lagi. banyak asik ya bunga banget. sakura di sana. Sebenarnya, tapi di Okinawa nggak sebanyak di pulau-pulau atas. Oh, Ya, oh, pulau yang punya 4 musim kan di Okinawa gitu. hanya ada 2 musim, musim dingin dan musim panas. Itu pun Oke. nggak ada salju, Oh, nggak ada salju. Mm-mm. Musim Tap- dingin nggak ada salju. nggak ada salju. Tapi untungnya masih ada sakura. Oh, itu udah paling seneng banget. Oh, paling yang dikangenin adalah bunga sakura. Bunga sakuranya. Apa tadi bahasa Jepang? Hanami, Hanami. Paling dikangenin adalah hanami. hanami. Itu kalau waktu momen bunga sakura bermekaran itu Kak Titian ngapain? Pasti foto kah atau apa kegiatan Iya. yang paling disenangi? Banyak ambil foto. Oh, yang ambil Kesempatan kapan lagi ya kan? foto. Kalau Kak Farah yang paling dikangenin di Jepang? Jalan-jalannya di sana, jalan-jalan sama shopping-shopping di sana. Oh, Karena kan kayak barang-barang brand itu di sana harganya miring sama di Oh, Indonesia. gitu. Iya. Sering beli sepatu, baju-baju tuh aku kemarin sampai kargo 20 kilo karena 20 kilo ya. 20 Itu kilo. itu barang belanjaan semua. baju-baju sama sepatu. Emang shopping holic gini ya. Iya. Jadi Karena kalau di sini nggak pernah belanja yang se-worth it di Jepang gitu. oh jadi kayak perbandingan gaji sama harga barang di sana yang terbilang branded masih nggak jauh Iya. gitu ya kak. Jadi makanya belanjanya nggak kerem, gas terus, Iya. Setiap gajian pasti belanja. pasti belanja. Mm-mm. Dan itu ada berapa macam kak belanjaannya? Mungkin dari apa aja tuh? Kalau aku biasanya baju sih, setiap bulan beli baju, terus sama makan-makanan, snack-snack Oh snack. Pasti stok. Punya stok snack sampai di Indonesia masih sekarang? ada. Oh masih ya. Mungkin boleh satu kak. Kalau dari Kak Nita, Kalau yang aku- paling dikangenin di Jepang apa kak? yang paling dikangen di Jepang adalah teman-teman yang baik-baik seperti senior Oh gitu. ya seniornya baik-baik. Seniornya yang paling dikangenin ada nggak tahu namanya? Mungkin kita bisa nyapa. Banyak sih, nggak cuma satu Nggak cuma dua satu. ya. Terus itu shopping kalau baju enggak sih, Enggak. ini sepatu Oh lebih ke sepatu. bagus ya. Oke. Yang paling ngangenin adalah seniornya di sana baik-baik ya. Baik-baik. Iya sih, senior Jepang. Orang Indonesia juga Welcome baik-baik. banget. Iya, baik. Mau Jepang. Ngajarin, Oh gitu. Dan ngajarin.
Dan katanya di sana nggak cuma dari IIK Bakta ya, Iya. ada teman-teman dari kampus-kampus lain kampus juga. Iya, lain ada. juga ada yang kerja, orang Indonesia juga Oh, ada yang kerja sebagai kaiku juga. Iya. Oke. Tiap hari kita kan diajak jalan-jalan sama senior kan. Mm. Tiap bulan, Deng. Dia ajak ke tempat-tempat diajak yang jalan. belum kita Iya. pernah Oh, kunjungi. seru ya. Hmm. Jadi kayak di tour guide-in gitu ya. Iya. Ingin kemana yang belum dikunjungi terus Mm-mm. Emang diantarin. ditanya. Kita juga pernah pakai kimono loh. Oh gitu. Iya. Pakai kimono diajak Iya, sama iya. sana. Aduh. Pakai Jadi kimono jalan-jalan asli. pakai kimono. Mm-mm. Foto-foto kayak di kuil ala-ala Jepang gitu. Seru, aku jadi Asik. pengen. Sayang aku udah semester tua. Jadi itu Sobat Bakta, keseruan kalau kuliah di IK Bakta, berkesempatan magang ke Jepang, udah magang di sana sambil jalan-jalan, belajar juga pasti ya Kak ya. Pasti. Terus dapat gaji, itu intinya. Oke, kalau sebagai akhir mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik tingkat nih Kak Ketitian, Kak Farah dan Kak Lita. Tips-tipsnya buat mereka atau yang mungkin belum mendaftar ke IK Bakta, biar mereka maulah istilahnya belajar ke IK Bakta dan berkesempatan magang ke Jepang. Apa nih Kak pesannya? Aku Apa yang harus dipelajari mungkin? Kalau Kak Farah. Dari aku, Mhm. kalau emang pengen ke Jepang ya, pertama belajar bahasa Jepang dulu. Belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang dasar-dasarnya, cara nulis, karena nanti IK kan yang bisa menjembatani kita magang ke Iya, Jepang. betul. Dan dosen-dosen IK itu alhamdulillahnya mensupport kita Oh, kan gitu. selama magang di sana juga sambil nyusun skripsi, Mhm. sambil nyusun proposal. Betul. Nah itu dosen-dosen juga alhamdulillahnya mengerti kita, ngerti apa Pak kita di sini magang gitu, terus kita nanti dikasih kelonggaran waktu buat nyusunnya itu pas waktu libur kerja gitu. Terus bimbingannya juga fleksibel, bisa online kita. Oh gitu. Gitu. Karena tahu di sana pasti sibuk kan ya, jadi lebih fleksibel. Iya. Dosen IK juga ngasih toleransi Iya, pastinya. betul. Oke, kalau kan itu pesannya buat adik-adik tingkat atau teman-teman yang mau mendaftar ke IK Bakta. Terutama belajar bahasanya sih yang nomor satu, soalnya Mhm. menurutku bahasanya sulit sih, Bahasanya daripada sulit. bahasa Mandarin lebih Mm-mm. sulit bahasa Mandarin. Mhm. Tapi bahasa Jepang juga sulit. Terus yang Mm. kedua harus itu izin ke orang tua dan harus bisa jauh dari orang tua sih, soalnya kalau homesick kayak aku Tapi meskipun homesick termasuk betah loh ya, 1 tahun Iya. loh Sobat Bakta di sana. Oke. iya Betah nggak harus betah? dibetah-betahin. Betah-betahin Iya. ya. Oke, jadi pesannya adalah belajar bahasa Jepang dari mulai mungkin yang masih SMA bisa belajar bahasa Jepang, apalagi yang sekarang kan gampang kan ya belajar bahasa Jepang, bisa Iya, lewat iya. apa YouTube YouTube ada. bisa, terus Banyak. mungkin yang suka baca komik Jepang atau Nah, suka iya. anime gitu kan ya bisa. Kak Titian, pesannya buat adik pesannya tingkat. ya masih sama, belajar bahasa Jepang dulu. Soalnya kalau udah punya basic kayak belajar huruf-huruf Jepang kayak hiragana, katakana, itu nanti pasti mudah banget. Soalnya udah punya basicnya. Mm. Soalnya aku pengalaman kemarin gitu. Sebelum ke Jepang itu aku memang udah belajar hiragana, katakana, belajar nulis bacanya. Oke. Jadi sampai di LPK itu udah paham. Jadi Oke. cepet nangkapnya. Iya, karena Itu paling penting. paling sulit emang Iya. belajar Mm. menulisnya. Belajar Iya, menulis. itu yang Sama menghafal kan Mm. benar-benar asing kan itunya, tulisannya Tulisannya sama beda. cara bacanya. Kita pas awal-awal Mm. kesulitan emang dasarnya. Kalau dasarnya udah bisa, nanti tinggal hafalan kosakata itu tuh pasti kedepannya mudah. Oke, Iya, itu gitu. berarti yang paling sulit dan memang adalah nulisnya ya. Nulisnya. Nulisnya. Lalu Dan- yang kedua masih ada Mhm. mentalnya disiapkan. Oh, Nah, oke. itu Mental karena lah yang paling disiapkan. ya karena di Jepang itu kita kan sebagai kaigo atau perawat lansia. Nah, itu mentalnya harus benar-benar kuat. Mental karena- sama sabar. Iya, sabar. Betul, betul. Karena rawat lansia itu memang gak semudah itu. Mm. Kita kayak ngadapin anak kecil ya udah gitu. Benar. Nggak semudah yang kita lihat di TikTok. Nah, TikTok kan Di TikTok itu indah-indahnya Mm, aja. indahnya aja. Sengsaranya nggak kerekam Enggak. kan. Oke, itu tadi Sobat Bakta bincang-bincang kita dengan kakak-kakak cantik dan hebat dari Prodi S1 Keperawatan IIK Baktiwiyata yang baru saja pulang magang dari Jepang, yang ceritanya dari mulai sedih, seneng, sampai
bikin terharu dan juga bikin sakit ada juga semuanya. Dan semoga ini bisa menginspirasi sobat Bakta yang lagi mau daftar ke IKA Bakta atau mungkin adik-adik tingkat yang berminat mengikuti jejaknya kakak-kakak ini. Oke, biar beda dengan episode Bakta Talk sebelumnya, kita mau closing dengan bahasa Jepang nih, dan akan dipimpin sama Kak Titian nih. Yuk Kak Titian. Oke, minasan, Nihon ni kangoshi toshite hatarakitaii desu ka? IKA Bakta de benkyou shimashou. Arigatou gozaimasu.